damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi, memimpin hati, jiwa, pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan nats khotbah untuk kita pada kebaktian minggu ke-9 sesudah Trinitatis. Ditentukan dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita membaca secara berbalas-balas. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga runtuh rumah itu dan hebat kerusakannya. Demikian bunyinya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang percaya perlu bijak. Orang Kristen perlu bijak, perlu pintar, perlu berhikmat. Makanya di dalam Alkitab kita banyak sekali buku-buku hikmat. Coba bayangkan buku Ayub adalah buku hikmat, Mazmur, Amsal, ya. Kitab Kidung Agung, dan banyak lagi hikmat di dalam kitab suci kita, termasuk khotbah di bukit adalah hikmat. Makanya orang Kristen perlu hikmat. Dalam bahasa Perjanjian Baru yang dipakai dalam nats ini adalah phronimos. Phronimos itu understanding, practically wise, sensible. Yang sinonim dengan itu adalah sophia, wisdom. Dan orang percaya perlu memiliki. Dan bukan hanya jemaat Perjanjian Baru yang mengetahui betapa pentingnya hikmat. Dalam kitab Perjanjian Lama, istilah yang digunakan adalah hokmah. Hokmah, terguna. Ada beberapa yang digunakan untuk menyatakan wisdom itu, saudara-saudara. Bina adalah istilah lain mengenai itu, saudara-saudara. Makanya dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 7 apa di sana dikatakan? Coba dulu saudara-saudara kita baca kitab Amsal pasal 7, ya. Amsal Sulaiman pasal 7. Carilah dalam kitab Perjanjian Lama. Bagi dua saja Alkitabmu sudah dapat Mazmur, mundur lagi sedikit lagi sudah dapat Amsal. Amsal 4 ayat yang ke-7. Apa di sana dikatakan, saudara-saudara? Ya, mari kita baca 1, 2, 3. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang peroleh pengertian. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh perolehlah pengertian. Tuhurima habisuhuni.
marhite-hite na nimilikanmu pengertian. Itu adalah perolahan hikmah. Karena hikmah itu sangat-sangat penting. Dan dalam Amsal pasal 1 ayat 7, apa dikatakan perbulan hikmah? Bukan hanya memperoleh hikmah, tapi apa hikmah yang dimaksud di sana? Amsal 1 ayat 7 ini sudah luar kepala ini biasanya dalam bahasa Batak. Tapi saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Apakah kita sudah luar kepala ini? Coba kita baca dulu Amsal 1 ayat 7. Apa yang sana dikatakan? 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah perubahan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Orang bodoh yang menghinakan hikmat dan pendidikan. Dan permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Pikiran yang sama juga ada dalam Mazmur 111 ayat 10. Bacalah itu olehmu, gak usah kita sama-sama baca. Itu takut akan Tuhan. Dan memang saudara-saudara, ada beraneka ragam itu hikmah itu. Itu kecerdasan itu. Kalau Stephen Covey mengatakan itu ada 4 kecerdasan. Apa itu? Intelligent quotient, kecerdasan intelektual. Itu kecerdasan memahami rumus-rumus, memahami aksioma, dalil-dalil, menghafal, berbahasa dengan baik, menguasai ilmu pengetahuan. Itu kecerdasan intelektual. Tapi jika orang cerdas secara intelektual, itu juga belum dikatakan cerdas. Ada kecerdasan yang satu lagi, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu maksudnya adalah kemampuan mengekspresikan perasaan kita secara wajar, pengendalian perasaan. Dan kalau bisa lagi bisa mengendalikan perasaan orang lain. Coba bayangkan kalau saya berbicara di sini, bisa saya kendalikan kalian itu sama-sama bernafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Bukan luar biasa itu. Itu kecerdasan emosional. Ada lagi kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual bukan berarti orang percaya sama Tuhan, bukan itu. Tapi katanya kecerdasan spiritual adalah kemampuan merasakan kehadiran Tuhan Allah di segala waktu dan di segala tempat. Lewat melihat gunung meletus, meledak, batang tsunami, dia merasakan kehadiran Tuhan. Melalui aroma dari bunga ros, dia mencium aroma yang harum dari bunga ros. Wah, Tuhan. Mendengar suara burung pipit di udara, wah, kehadiran Tuhan. Mendengar petir menggelegar, wah, Tuhan. Meskipun belum tentu dia taat sama Tuhan. Dan ada lagi kecerdasan fisikal. Kecerdasan fisikal itu, fisiknya. Biasanya pemain piano itu pintar fisikalnya itu, bisa menekan tuts secara cepat. Pemain bola bisa menendang bola tepat pada sasarannya, gol katanya, gitu. Dan lain-lain. Tanpa disadari juga kita memiliki kecerdasan fisikal lewat jantung kita yang berdenyut. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Meskipun termasuk itu keempat kecerdasan itu, yang benar-benar berhikmah, kata kitab suci kita adalah orang yang takut, taat akan Tuhan. Jika kecerdasan intelektualnya, emosionalnya, perasaannya, spiritualnya, fisikalnya didasarkan atas takut akan Tuhan. Soalnya kecerdasan ini juga sama orang-orang yang tidak beragama juga. Mereka bisa berbahasa dengan baik dan bahkan bisa lebih cepat menghitung dari komputer. Akar 25 kali 9 dikurang 4 dibagi 8
Wah, kata dia itu lebih cepat dia dari komputer ada itu, meskipun dia tidak kenal Tuhan Yesus. Tapi yang benar-benar berhikmat bukan itu. Ada orang cerdas secara intelektual, emosional, tapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, itu bukan orang cerdas, kata Tuhan Yesus. Dan menurut Tuhan Yesus ada dua hal di sini. Siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia adalah bagaikan orang yang membangun rumah di atas batu. Maka turunlah hujan, angin, melanda rumah itu, maka rumah itu tidak runtuh. Dia adalah bagaikan orang bijak yang mendirikan rumah di atas batu. Dan yang bodoh adalah mendengar dan tidak melakukannya. Ini semua beda-beda tipis ini. Orang yang bijak dan orang yang bodoh itu beda-beda tipis. Apanya beda-beda tipisnya? Dalam banyak hal sama. Sama-sama mau mendirikan rumah. Sama-sama saudara-saudara. Keinginannya juga sama, mendirikan rumah. Rumah itu maunya indah, lestari, awet dan tahan lama. Sama-sama. Orang bodoh dan orang pintar sama mau mendirikan rumah, keinginannya rumah lestari, awet dan tahan lama. Pengalamannya juga sama. Orang yang mendirikan rumah di atas batu dan orang yang mendirikan rumah di atas pasir, pengalamannya sama. Sama-sama turun hujan, sama-sama datang banjir, sama-sama itu. Bukan hanya yang mendirikan rumah di atas batu aja yang banjir datang. Angin melanda rumah itu sama-sama mengalaminya. Tapi beda tipis, tapi akibatnya luar biasa besar. Nah itu besarnya luar biasa berbeda itu. Apa? Rumah yang dibangun oleh orang bijak itu di atas batu itu, hujan datang, banjir datang, angin melanda rumah itu, tapi rumah tidak runtuh. Sedangkan yang membangun di atas pasir, kerusakannya maha hebat, hancur lebur. Itu berbeda sedikit. Dasarnya pasir, outputnya besar, roboh. Itu saudara-saudara. Sama halnya dengan kita di sini. Orang bodoh dan orang bijak sama-sama datang ke gereja. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita orang bodoh. Sama-sama datang ke gereja, mendengar khotbah firman, semua mangkuk-mangkuk dan mengaku, wah enak luar biasa. Puji Tuhan, praise the Lord. Wah itu sama-sama, ya, sama-sama dengan firman Tuhan dan bahkan barangkali sama-sama bisa menghafal ayat-ayat dan membaca kitab Amsal pasal 1 ayat 7 itu begitu cepat. Sama. Yang bedanya beda-beda tipis. Apakah kita melakukannya atau tidak? Itu persoalannya. Itu. Ada yang melakukan, ada yang tidak. Coba saudara-saudara perhatikan. Bangsa kita, bangsa Indonesia, apa kurangnya di negeri kita ini? Wah, tanah air kita kaya raya luar biasa. Sumber daya alam kita gak tanggung-tanggung. Bisa mendirikan makan seluruh penduduk dunia kalau kita mau. Bisa semua makan. Dari sumber daya alam kita dan kekayaan kita, laut kita gak tanggung-tanggung. Tapi kenapa rakyat kita? Kenapa kita termasuk pengutak terbesar? Kenapa? Karena cuma sedikit, tidak sebanding
orang yang melakukan firman Tuhan daripada yang tidak melakukan. Wah, kalau kehidupan keberagaman kita di Indonesia ini, kita nomor satu di seluruh dunia. Rumah ibadah penuh. Wah, siaran televisi, siaran radio, coba. Wah, lagu-lagu rohani, tak tanggung-tanggung. Memang kehidupan keberagaman kita luar biasa. Tapi kesehatan juga tak tanggung-tanggung. Ayo, tak tanggung-tanggung. Coba, kejahatan, kekerasan, korupsi, mafia hukum, mafia pajak, mafia anggaran. Wah, mengapa? Cuma sedikit pelaku firman. Itu persoalannya. Cuma sedikit, segelintir. Itu persoalan kita. Jadi rupanya banyak orang bodoh di Indonesia menurut Tuhan Yesus. Dan saya mengambilkan itu. Apapun yang kalian katakan, ditembak mati sudah saya mau untuk menyatakan itu. Dan menurut Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24, coba kita baca dulu. Yakobus di mana itu? Jangan cari di dalam kitab perjanjian lama. Sebab sampai Kristus datang kedua kali juga nggak akan kau dengar Yakobus kalau kau cari itu dalam kitab perjanjian lama. Yakobus 1 ayat 22 sampai 24. Halaman 369 dalam Alkitab saya perjanjian baru. Sudah dapat saudara-saudara? Nah, mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja yang memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi makanya janganlah seperti orang sakit yang buruk. Ada orang sakit yang buruk, sakitnya udah lumayan parah, lalu dia pergi ke dokter spesialis. Wah, paling terkenal di Indonesia. Lalu datang dokternya, dikasih obatnya, ini resep obat. Ya, kamu harus tidur teratur ya. Jangan makan ini dan makan itu. Ya, kalau bisa olahraga ya. Kau harus tertib. Ya dokter katanya. Lalu dia beli obatnya. Tapi apa yang dikerjakannya? Dia cuma cerita. Wah, dokter luar biasa hebat. Begini. Wah, pasiennya 150 orang. Mulai jam 4. Wah, hebat sekali dokter. Pintar sekali satu-satunya di Asia kaya punya kapasitas seperti itu katanya. Dipuji-pujinya. Dan orang yang mendengar juga matanya terbeliak, mulutnya termata mendengar. Tapi kan dimakan obat itu gimana? Sembuh gak? Gak bakal sembuh. Ya kayak gitu. Dan memang banyak orang Kristen begitu. Oh, kalau Tuhan Yesus itu hebat itu. Dia setia dari dulu sampai sekarang, dan yang akan datang. Yesus tidak berubah, kuasanya, kasihnya, wah luar biasa. Dia juru selamat satu-satunya. Orang lain juga sampai matanya bergeliat mendengar. Tapi kan artinya firman Tuhan itu gimana itu? Mengapa gereja bisa berkembang sampai sekarang? Di beberapa negara, di beberapa bagian dunia kita sangat berkembang. Terutama itu di Korea, juga di Singapura, gereja sangat berkembang di sana. Di beberapa bagian itu
Illinois, di Amerika, ada yang berkembang. Ya, di negeri Cina juga berkembang, di Rusia juga berkembang. Kenapa? Bukan karena ajarannya hebat-hebat, apalagi dulu. Pada abad pertama, jangan kau kira ajaran agama Kristen itu hebat. Justru ajaran agama Kristen itu adalah kebodohan. Ya, 1 Korintus 1 ayat 16 bahwa berita mengenai salib Kristus itu adalah kebodohan bagi orang Yunani dan batu sandungan bagi orang Yahudi. Sangat bodoh. Apalagi kalau dibandingkan dengan ajaran filsafat pada waktu itu. Ajaran Plato, kurang apa hebatnya dia, Socrates, Epicurus, Zeno, Heraclitus. Wah, ajaran Kristen gak ada apa-apanya. Tapi kenapa pada waktu itu gereja berkembang? Karena warga gereja pada waktu itu adalah pelaku-pelaku firman. Mereka dirinya bisa kembali. Promosi menjadi orang Kristen, wah, kawan. Siapa yang ketahuan orang Kristen bisa ditangkap dan dibunuh tanpa dia dihukum. Dan banyak orang Kristen yang dianiaya abad pertama sampai tahun 325. Tetapi kenapa gereja berkembang? Jawabannya adalah karena orang-orang Kristen itu adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen beda. Mereka tidak mau menonton gladiator pertandingan sampai mati. Mereka tidak mau. Mereka tidak mau pesta pora. Mereka tidak mau berbohong, integritasnya tinggi. Kalau katakan, "Hai Kristen gereja wahina," lah comang baik, iya betul. Itu orang baik, itu determinan. Tetapi kalau sekarang, "Hai bedida gereja wah," dia bedida. Si dua di atol, kalau boleh kok si dua di harga BPC mau gue memang. Kalau itu, si dua per hari Indonesia besok jadi aksi beli. Aku lihat dan itu. Tapi berapa share di Indonesia? Berapa jadi aksi di Indonesia kan? Seperti itu. Ini harus kita sadari betul-betul, saudara-saudara, bahwa bagi Tuhan itu, Tuhan menginginkan kehadiran orang-orang yang berhikmat, dan Roh Kudus menggunakan orang-orang hikmat untuk membangun kerajaannya, membangun jemaatnya dalam pembangunan tubuh Kristus. Bukan berarti saudara-saudara mendengar firman tidak penting. Wah, sangat penting. Berkhotbah penting, ya penting. Sebab apa? Sebab orang tidak mungkin percaya kepada Tuhan tanpa mendengar firman. Dan itulah yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17, ya kan? Coba kita baca dulu Roma 10 ayat 17. Supaya jangan ada yang ngomong, kalau begitu kata pendeta dulu saja bukan perlu mendengar firman. Bukan itu. Mendengar firman sangat penting. Coba saudara-saudara, Roma 10, ya. Roma 10 ayat 17. Coba dalam halaman 259 dalam Alkitab saya Perjanjian Baru. Sudah dapat Bapak-bapak Ibu? Mari kita baca 1, 2, 3. Jadi iman itu dari kebenaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Dan lain sebagainya. Jadi artinya iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat penting, saudara-saudara. Sebab firman Tuhan itulah yang melengkapi orang
perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Mari saudara-saudara kita balapan dulu mencari nats-nats Alkitab yang sangat menentukan, saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 tertulis dalam halaman 396 kitab Perjanjian Baru. Sudah dapat baca itu, saudara-saudara? Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu jelas. Dengan demikian tiap-tiap manusia dengan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu saudara-saudara. Maka sekarang dalam perayaan Jubileum 150 tahun HKBP ada beberapa hal yang perlu kita pertanyakan. Sudah 150 tahun ini tentang apa? Pertama, apakah iman warga gerejanya semakin kokoh, kuat, dan mantap lewat ibadah kita? Apakah iman kita makin teguh, makin kuat oleh ibadah-ibadah kita, oleh pertanyaan-pertanyaan kita, oleh permingguan kita? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah gereja kita makin kuat oleh karena pelayanan diakoniannya? Apakah kita makin kuat oleh pelayanan diakonia kita? Ini luar biasa, di Serpong sudah ada klinik meskipun 1 kali 1 minggu ya. Itu bagus. Maranatha Road itu juga mudah-mudahan tahun depan baru mulai start. Bagaimana dengan CUM? Sudah ada di sini kredit union modifikasi. Sudah bagus. Hebat. Di Maranatha Road juga sudah ada. Anggotanya baru 310 orang. Doa kita akhir Desember 2011 sudah 500 orang. Itu doa kita. CU kita sudah mampu memberikan pinjaman 20 juta. Wah, itu untuk menghadapi neoliberalisme itu. Coba bayangkan. Untuk membeli sepeda motor, kalau kontan bisa 14 juta on the road. Tapi kalau cicilan 2 tahun bisa sampai 24 juta. Wah, aneh. Padahal kalau dia sudah punya simpanan 5 juta, dia sudah bisa meminjam 15 juta. Cicil 1,5% menurun, dan kalau sudah dijuta cuma 1,05%. Dan dia dapat dividen. Kalau dia pinjam 5 juta, kalau simpanannya 5 juta, pinjamannya 15 juta, bukan 10 juta yang dikasih, 15 juta. Yang dipinjamnya uangnya. Jadi kita bukan rentet dulu. Jadi kalau begitu, marah-marah, ngapain gereja pusat-pusat uang apa-apa? Dalam Imamat orang ini 25 dikatakan dilarang membungakan uang. Nah, memang Israel itu membungakan uang lain. Yang membungakan uang itu berdoa supaya jangan bisa dibayar utangnya, supaya dia meminjam itu jadi mudah, ya kan? Otomatis jadi mudahnya. Dijual kan istrinya juga, anak-anaknya kan. Meminjam dari CU, uangnya yang dipinjam, bukan uang orang. Bukan uang pendeta dulu saja itu. Uangnya. Dan peminjaman itu adalah untuk membebaskan, bukan untuk mencegah lehernya. Itu. Jadi firman itu penting. Sebab lewat firman itulah kita boleh memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai Kristiani kita sudah memiliki nilai itu. Itu mas apa? Soal itu sih bukan nilai. Nilai
values adalah sesuatu yang dijunjung tinggi. Itu nilai yang dianggap paling luhur, dianggap paling mulia, dianggap paling penting, dianggap paling bermanfaat, dianggap paling efektif untuk sukses. Itu nilai. Karena begitu luhur, wajar diwariskan kepada generasi muda. Kalau sudah diwariskan, itu baru nilai namanya. Dan jika ada yang melanggar, kita tidak bisa. Kalau ada yang melanggar, kita gelisah dan bisa marah. Kalau ada yang melanggar, gelisah, bisa marah. Meskipun saya yang melanggar, saya gelisah dan saya harus marah terhadap diri saya. Kenapa tadi saya melakukan ini? Itu nilai. Seperti orang Batak, apa nilai bagi orang Batak? Ada, ya kan? Ada itu yang paling luhur. Kalau kamu dikatakan, orang Batak dikatakan, ayo si Thomas toho soka porsiaumu. Ayo udah, memang berdosa dulu. Gak apa-apa, sebab agama begitu nilai. Ada yang bilang, memang nasi meredet tuh. Ah, itu apa? Oh, nggak kayak kita tidak, berbeda tidak, tapi tidak. Mana? Itu stop aturan macam dan meredet tuh enggak? Orang ini. Itu nilai. Kita perlu memiliki nilai. Contohnya, nilai bagi orang Barat, sobat muda-muda. Mulai dong sobat muda-muda dan lapar karena naik sobat di mata aku muda-muda. Jadi, ayah kata-kata intonasi naik, aksentuasi mau tuh lapakannya. Mulu hidup bagas, jadi itu lapakannya. Ada yang mulu bagas dalam, mulu dia dulu, bawa dia tulen. Sobat hormat, sobat menyembah, sobat udah hormat. Jadi apa makmu? Berbeda loh si bajuannya, berdekat dengan berduanya laki-laki. Lalu datang anak ini karena marah, diludahinya wajah berduanya laki-laki itu, lalu ditempelinya. Gimana? Kamu senang? Tambah enak makan? Gelisah? Marah? Pasti marah. Sebab itu tidak bisa diobati dengan nomor-nomor lagi kan? Betul ya toh? Metempel. Itu nilai. Nilai dari kita. Ini barang siapa yang melakukan perintahku, siapa yang melakukan perkataan itu kata Yesus. Apa itu? Khotbah di bukit. Pasal 5. Isi sentral dari khotbah di bukit itu adalah kasih. Jadi kasih itu harus jadi nilai yang dijunjung tinggi. Ini kunci sukses. Ayo marholong sukses doi dalam segala hal. Ya, kalau kasih kita jadikan nilai kita, tidak ada alasan untuk apapun untuk tidak berhasil. Jadi kalau nilai adalah kasih, ini kita adalah orang bijak. Kamu sudah mendengar khotbah ini. Apa yang kamu lakukan nanti? Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman, sebab demikian kami menjadi orang yang berhikmat di hadapan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari